Oke, kita mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Juan. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Apa kabar, Bu? Baik. Oke, terima kasih, Bu, telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Saya di sini punya tugas untuk mewawancarai guru ataupun teman sejawat ya terkait dengan tugas LK2 saya pada pembelajaran PPG angkatan 2 ya, kategori 1 tahun 2023 di Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, di sini saya akan mewawancarai Ibu Juan, guru hebat, guru inspiratif ya, guru yang sering mengembangkan inovatif di sekolah, inovasi terkait model pembelajaran ataupun pengembangan teknologi di SMK Plus ISB Suryalaya. Oke, baik ya Ibu, kita lanjut saya untuk wawancaranya Ibu. Ibu sudah siap? Siap, siap, siap. Oke, di sini yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Ibu, sebelumnya saya ingin share screen dulu aja ya Bu, biar kelihatan ya Bu ya. Oh, mangga. Oke, sebentar Bu. Sudah ada Bu? Ada tapi pakai HP saya nggak terlalu kelihatan. Oh iya Dibacain iya. aja. Oke. Ini ya Bu yang menjadi kan identifikasi masalah itu di sini ada 7 yang saya buat Bu. Ya. Yang ingin saya tanyakan ke Ibu yang pertama di sini ada terkait kolaborasi ya siswa dan guru. Di sini beberapa siswa sangat sulit untuk berkolaborasi dalam pembelajaran, terutama pembelajaran berkelompok ya, khususnya pada mata pelajaran TKJ. Di sini menurut Ya. Ibu kesulitan siswa untuk berkolaborasi kira-kira apa sih Bu? Kalau dilihat kan gini ya Bu, kalau dilihat itu siswa itu kadang ada yang meskipun kelompok kadang bekerjanya itu hanya ada sendiri gitu ya Bu. Menurut Ibu sendiri Eh, apa kira-kira? Kalau menurut aku sih siswanya belum mengenal satu sama lain dengan baik. Dalam artian kalau sekedar nama sih mereka udah saling kenal. Ya, Tapi untuk secara kepribadian mereka itu kalau istilahnya mungkin masih ada yang namanya gap-gapan mungkin ya. ya. Jadi kalau misalnya di kelas itu kalau bisa, kalau misalnya bikin kelompok itu harus dibuat kayak semacam pakai teknologi yang dibuat secara mendadak tidak berdasarkan pertemanan. Jadi mereka terbiasa berkelompok tapi nama-nama siswanya itu berpencar satu sama lain. Iya. Jadi bukan berkelompok berdasarkan kedekatan atau gengnya mereka. Kalau di saya sih seperti itu. Oke, baik Bu. Berarti harus ada teknologi yang digunakan ya Bu untuk membuat kelompok siswa supaya tidak ada gap-gap yang ada di Ya, kelas gitu ya Bu ya. jadi Biar tidak gitu. terjadi Heeh. tidak mengenal gitu ya siswa itu. Oke, ada yang Heeh. lainnya mungkin Bu selain itu? Udah itu aja mungkin. Oke, itu aja berarti harus Kalau ada yang itu. penerapan teknologi. Oke, yang selanjutnya di sini yang kedua Bu, beberapa peserta didik itu terlihat masih sulit untuk memahami materi yang berkaitan dengan numerasi dan literasi. Kira-kira disebabkan oleh apa sih Bu? Sampai peserta didik Kayaknya sulit. kalau literasi anak-anak zaman sekarang memang banyak yang kurang suka membaca. Jadi mungkin kalau ini sih paling budaya membacanya ditingkatkan lagi, mungkin bisa dibawa ke perpustakaan atau media literasi yang dipakai gurunya memang harus menarik siswa gitu. Kalau numerasi, kalau numerasi gimana dia itu bisa apa ya namanya? Numerasi itu kan perhitungan. Iya, betul. Jadi perhitungan yang memang bagus untuk membentuk pola pikir mereka supaya apa ya? Oh, supaya bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari sih kayak gitu sih kalau menurut saya sih. Oke, oke, siap, siap. Kita lanjut aja ya Bu ya, yang ke Nah, selanjutnya. Di sini hmm. motivasi siswa untuk belajar Ibu ini sangat rendah. Khususnya di sini karena saya mengajar jurusan TKJ,
khususnya pada mata pelajaran produktif TKJ. Kadang ketika pembelajaran dilakukan itu siswa masih ada yang main HP atau main game atau ada yang tiduran. Itu menurut Ibu masalahnya itu di mana sih, Bu? Kira-kira? Paling metode pembelajarannya atau modelnya harus diganti-ganti sama gurunya, jadi biar siswanya nggak bosen. Oke. Itu saja, Bu. Iya, metode sama model sih yang itu sih. Sama model pembelajarannya. Hah? Oke. Ya, kita lanjut, Bu. Ke yang keempat, Bu. Identifikasi masalah yang keempat, di sini peserta didik itu tidak memberikan respon atau tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru terkait dengan materi pada pembelajaran. Kadang gini, Bu, siswa itu ketika gurunya bertanya, siswa itu diam gitu, tidak mau menjawab. Itu kira-kira masalahnya apa ya, Bu, menurut Ibu? Oh, kalau itu mungkin gini. Jadi kalau misalnya saya ngajar hari ini, nanti Ya, minggu depan kalian ngajar tentang ini ya. Saya ya, ngajar tentang ini. Kan kita suka kasih tahu tuh betul. ngajarnya besok minggu depan atau apa gitu ya. Nah, mereka sebelum ini kita sudah memberikan materi untuk minggu depan terlebih dahulu. Jadi mereka bisa mempelajari terlebih dahulu. Berarti Terus intinya, kalau di sekolah kita kan ini apa kalau misalnya katanya sistem tunjuk itu nggak boleh ya betul. sekarang. Nah, jadi pakai sistem yang misalnya yang tadi pakai aplikasi apa gitu kayak yang Wheel of Name kayak gitu kan. Jadi kan itu menyenangkan tapi mereka tidak tegang gitu. Iya, iya, Jadi kalau iya. kita tunjuk mereka mau nggak mau ya mau karena memang senang dengan sistem seperti itu. Kayak gitu sih paling kalau saya. Jadi karena tidak memberikan tanggapan itu karena belum tahu materi yang Iya, dipelajarinya, tidak benar mempelajari banget. gitu ya, Bu. Iya, heeh, heeh. Juga harus apa namanya tidak boleh ada penunjukan, jadi harus menggunakan teknologi juga gitu ya. Iya kalau saya jadi nggak tegang. Kan kalau kita nunjuk kan anak-anak suka langsung tegang ya, Iya beda betul, Bu. sama yang pakai apa gitu. Itu biasanya mereka lebih senang aja ditunjuk juga. Kalau dari Jadi mereka karakter siswanya sendiri, Bu, misalkan gini, siswa itu kurang percaya diri nih. Dia sudah tahu jawabannya, tapi karena kurang percaya diri sehingga ya siswa itu menjadi diam gitu, Bu. Bisa nggak, Bu, menurut Ibu? Itu sih pendapat saya, bisa kalau itu masuk nggak? bisa sih. Ini tergantung gimana gurunya ngasih motivasi ke siswanya sih ya. Iya, iya, Dan iya. memang nggak cukup sekali kalau ngasih motivasi kan itu ada ilmu pedagogi gitu ya. Betul, betul. Jadi salah satunya bagaimana seorang guru memotivasi siswa agar dia itu mau bicara. Iya. Itu strategi gurunya aja gitu mengajarnya. Berarti di sini kalau misalkan Harus dapat diperbaiki. masalah Nah. pada guru masih rendah lah ya, Bu ya. Harus ada Pedagogi ini. masih rendah. Oke, siap, siap. Kita lanjut, Bu, ke soal berikutnya, Bu. Bu, ke soal ya, ke identifikasi masalah berikutnya. Di sini ada penerapan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini kurang optimal dan kurang tepat sehingga menjadikan suasana di kelas itu ya kurang kondusif gitu ya, Bu ya. Kadang mah anak itu ya seperti tadi itu dalam proses pembelajaran seperti tadi ya dalam proses pembelajaran itu anak-anak kadang ada yang main game atau ada yang tidur gitu ya, Bu. Jadi karena kurang optimalnya eh, model pembelajaran. Menurut Ibu, tindakan apa sih yang harus dilakukan atau penyebabnya itu karena apa sih, Bu? Biasanya. Ya, gurunya harus mau membaca dan mencoba model atau metode pembelajaran yang baru gitu aja sih. Yang nggak mau nonton itu aja. Belajar Jadi metode. siswanya juga akan fokus. Kenapa? Karena oh ibu ini baru lagi ya. Kemarin ngajarnya begini, besoknya begitu gitu ya. Jadi ya variatif aja sih. Iya, iya. Berarti harus Jadi mencoba siswanya menggunakan model pembelajaran yang baru ya, Bu ya. ya, berinovasi gurunya. Berinovasi lah ya. Inovasi. Berinovasi. Oke, kita lanjutkan, Bu. Selanjutnya di sini belum optimalnya penggunaan media berbasis teknologi ini, Bu. Gimana, Bu? Kadang banyak guru yang masih menggunakan buku untuk melakukan pembelajarannya itu, belum menggunakan teknologi. Itu mungkin apa ya? Gurunya itu semangat gurunya sendiri mungkin kurang. Nanti berpengaruh terhadap semangat siswanya. Ya, Atau mungkin kalau di sekolah sarananya memadai atau enggak ya? ya. Kayak gitu sih mungkin saja mungkin sekolahnya besar gitu sarananya mungkin misalnya Ya, fokusnya kurang gitu ya. yang 5 gitu atau 10 gitu kan.
Sementara misalnya gurunya ada 80, 70 itu kan juga ngaruh ya. Jadi perlu Jadi peningkatan kalau kompetensi guru juga ya Bu ya terkait penggunaan AI gitu ya. ya kompetensi guru, tapi kayaknya kalau yang seperti ini mungkin sasarannya siswa ya. Iya, betul. Jadi gurunya dulu baru siswanya pakai, tapi ngaruh juga ke apa yang ada di sekolah fasilitas gitu. Iya, iya betul. Sarananya ya yang mendukung. Oke, dan yang terakhir Bu, kita lanjutkan saja ya Bu ya. Sudah dapat poin Ya. pentingnya, kita lanjutkan yang terakhir, identifikasi masalah ini. Kurangnya pemahaman siswa terkait karakter budaya kerja nih Bu. Terkait 5R di SMK Suryalaya. Dicontohkan itu seperti ini. Masih ada beberapa siswa yang membuang sampah sembarangan ataupun ada yang ketika sudah selesai melakukan pembelajaran, itu ada siswa yang tidak membereskan alat praktiknya gitu. Gimana menurut Ibu? Oh, itu nanti nanti gurunya itu kan ada modul ajar, ada RPP. Ya, Nanti dimasukin aja tentang P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Saya rasa itu solusi ya. iya. Jadi bisa dimasukin unsur P5 di RPP atau modul ajar yang dibuat. Oke. Jadi Bu, Jadi keluhan-keluhan yang tadi terkait itu bisa dimasukkan P5 pada saat mengajar. Kayak gitu sih. oke, jadi Kalau menurut saya. harus ada instruksi dari guru juga sebetulnya ya Bu ya untuk apa namanya menanamkan kebiasaan siswa Itu yang P5 nggak ada komplit ya, ada 6 dimensi gitu ya. iya. Bisa masuk situ sampai budaya kerja juga masuk P5 gitu. Gitu aja sih. Oke sih Bu. Mungkin Bu untuk wawancaranya hanya sampai di sini dulu ya Bu. Karena sudah Iya, dapat poin-poin pentingnya dari Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Mohon maaf sama-sama. bila mengganggu gitu ya aktivitas Ibu. Sampai ketemu lagi lain kesempatan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku close ya. Iya Bu.